Nama Lauren Ulrich kini menjadi yang paling hangat diperbincangkan untuk diproses menjadi WNI dan membela skuad Garuda. Misi tepat John Hartman kini terus tuai sorotan positif dari para penggemar skuad Garuda menjelang menghadapi jadwal padat di beberapa ajang ke depannya. Terus ramai soal Messi Hilgers yang disebut akan bergabung ke Selangor FC oleh media Malaysia di musim depan. Gol sepakan jarak jauh Kevin Dix kini menjadi sorotan positif bagi para penggemarnya menjelang sang pemain kembali membela skuad Garuda dalam waktu dekat ini. Jadi, Space 11 kini akan coba mengulas informasi selengkapnya di atas sebagai berikut. Kabar mengejutkan kini datang dari Malaysia terkait masa depan pemain andalan timnas Indonesia yaitu Messi Hilgers, di mana tanpa kabar transfer besar sebelumnya, nama pemain milik FC Twente itu tiba-tiba dikaitkan dengan klub Malaysia, yaitu Selangor FC. Isu tersebut pertama kali ramai dibahas di media Malaysia, yaitu Palatau Bola. Dalam unggahan di media sosialnya, mereka menyinggung adanya hubungan yang dianggap bisa membuka peluang Messi Hilgers menuju Selangor FC. Bek Indonesia pernah dikaitkan dengan Selangor setelah Safwan Baharudin dikirim ke Liga Singapura. Mes ada hubungan baik dengan mantan pelatih Akademi FC Twente, Abdi Hasan, dan rekan setimnya Omid Musawi yang kini di Selangor, tulis akun Instagram Palatau Bola. Kabar itu pun langsung memancing perhatian pencinta sepak bola Asia Tenggara. Pasalnya, Messi Hilgers selama ini dikenal sebagai salah satu pemain belakang terbaik yang dimiliki timnas Indonesia. Bek kelahiran Amersfoort tersebut sudah cukup lama bermain di kompetisi Eredivisie bersama FC Twente dan beberapa musim terakhir menjadi andalan di lini pertahanan klub. Pengalamannya bermain menghadapi klub elit Eropa membuat namanya terus mendapatkan sorotan. Dan saat ini, Messi Hilgers masih memiliki kontrak bersama FC Twente. Namun, belum ada pembahasan resmi soal kontrak baru yang membuat spekulasi terkait masa depannya mulai bermunculan. Meski demikian, hingga sekarang belum ada pernyataan resmi dari pihak Selangor FC maupun dari kubu Messi Hilgers terkait rumor transfer tersebut. Nama Selangor sendiri muncul bukan tanpa alasan, di mana klub disebut memiliki koneksi dengan lingkungan FC Twente. Salah satunya lewat keberadaan Omid Musawi, pemain asal Afghanistan yang pernah menimba ilmu di Akademi FC Twente dan kini berada di lingkungan Selangor FC. Selain itu, ada pula sosok Abdi Hasan, mantan pelatih Akademi FC Twente yang disebut memiliki hubungan dekat dengan sejumlah pihak di klub Malaysia tersebut. Bagi publik Indonesia, Selangor FC pun juga bukan nama asing. Klub asal Malaysia itu merupakan salah satu tim tersukses di negaranya dengan koleksi banyak trofi. Selain itu, Selangor juga memiliki hubungan emosional dengan supporter Indonesia berkat kiprah Bambang Pamungkas. Sementara itu, performa Messi Hilgers bersama timnas Indonesia juga terus mendapat sorotan positif. Sejak resmi menjadi bagian dari skuad Garuda, ia diproyeksikan menjadi pilar utama di lini belakang timnas Indonesia di jangka panjang. Dengan pengalaman bermain di level Eropa, banyak pihak menilai Messi Hilgers masih sangat layak bersaing di kompetisi elit. Karena itu, rumor yang mengaitkannya dengan Liga Malaysia langsung memunculkan perdebatan di kalangan supporter sepak bola Asia Tenggara. Pelatih timnas Indonesia yaitu John Hartman kini sudah memberi kode mengenai daftar pemain pantauannya. Sosok Lauren Ulrich pun disebut-sebut termasuk di dalam daftar pantauan tersebut. Skuad Garuda kini kembali dikaitkan dengan sejumlah pemain diaspora menjelang Piala Asia 2027 nanti. Diharapkan ada setidaknya 5 pemain baru untuk turnamen yang digelar pada awal tahun depan ini. John Hartman pun sudah mengungkapkan bahwa ada 6 pemain baru yang sedang ia pantau. Sebanyak 2 diantaranya adalah pemain yang berkarir di Jerman. Ada pemain muda di Jerman yang sedang kami pantau. Ada juga 2 pemain di Belanda. Ada pemain di Australia dan Amerika Serikat. Semua sedang kami lihat potensinya untuk masa depan timnas Indonesia, kata John Hartman. Dalam hal ini John Hartman mempertimbangkan 2 pemain asal Jerman yang sedang dipantau. Sehingga nama Lauren Ulrich pun mencuat dan kini menjadi pemain yang dinantikan untuk diproses. Yang terbaru, staf Kementerian Hukum yaitu Nur Korompot memperkirakan bahwa Lauren Ulrich termasuk di antaranya. Pelatih timnas Indonesia memberikan bocoran ada 2 pemain asal Jerman berdarah Indonesia sedang dipantau. Salah satunya mungkin adalah Lauren Ulrich, bermain untuk klub FC Magdeburg Bundesliga, serta memiliki darah Indonesia dari sang ayah dan kakeknya. Halo guys, pemain gelandang serang dengan postur ideal 180 cm dan memiliki jam terbang di Liga Jerman. Posisi gelandang dan striker adalah PR yang harus diselesaikan oleh tim kepelatihan. Mengingat Indonesia bakal menghadapi grup berat di Piala Asia, kita tunggu kabar terbaru.
tulis Nur Korompot via Instagramnya. Ya, kabar ini pun sebenarnya sudah sejak lama mencuat, di mana Lauren Ulrich pun sudah menyampaikan sejak awal tahun yang lalu mengenai kemungkinan untuk membela timnas Indonesia. Ia masih fokus untuk Jerman pada saat itu, namun ia tidak menutup pintu untuk bergabung dengan skuad Garuda. Saya tahu ada permintaan untuk membela timnas Indonesia, tapi saya kini bermain untuk Jerman, saya menilai itu penting bagi saya, kata Lauren Ulrich. Namun, saya tidak akan pernah bilang tidak, jadi saya tidak sepenuhnya menutup kemungkinan memperkuat timnas Indonesia, tambah sang pemain. Ya, kabar baiknya untuk supporter timnas Indonesia, Lauren Ulrich kini bermain secara reguler untuk klubnya, di mana ia sedang dipinjamkan ke FC Magdeburg dari Stuttgart di musim ini. Berlaga di kasta kedua di Liga Jerman, Lauren Ulrich menjadi andalan untuk Magdeburg dengan tampil 36 kali di semua ajang, di mana ia juga berhasil mencetak 3 gol dan 3 assist. Untuk diketahui, Lauren Ulrich adalah seorang gelandang serang. Pemain berusia 21 tahun ini beroperasi di sektor yang sama dengan Marcelino Ferdinand. Borussia Mönchengladbach kini menutup musim dengan kemenangan telak 4-0 atas Hoffenheim di pekan terakhir Bundesliga. Sosok Kevin Dix pun berhasil mencuri perhatian dengan mencetak gol indah dari sepakan jarak jauhnya. Ya, kemenangan ini membuat Gladbach mengakhiri musim di posisi ke-12 klasemen Liga Jerman dengan koleksi 38 poin. Sedangkan Hoffenheim finish di posisi kelima dan berhak tampil di Liga Eropa di musim depan. Tim tuan rumah tampil agresif sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan di menit ke-14. Hoffenheim harus bermain dengan 10 pemain sejak awal paruh kedua setelah mendorong Kevin Dix. Gladbach pun menambah gol di menit ke-64 namun VAR menganulirnya karena offside. Kevin Dix kemudian mencatatkan namanya di papan skor di menit ke-81. Berawal dari umpan Nico Elvedi di luar kotak penalti, Kevin Dix kemudian melepaskan tembakan keras terukurnya lewat jarak jauh. Bola pun meluncur ke pojok kanan gawang Hoffenheim tanpa bisa dijangkau sang kiper. Gol tersebut pun menjadi penutup penampilan impresif Kevin Dix di laga terakhir di Bundesliga di musim ini. Timnas Indonesia kini terus bergerak membangun generasi baru untuk proyek besar menuju Piala Dunia edisi berikutnya. Sosok John Hartman pun kini aktif memantau pemain muda diaspora di sejumlah negara demi memperkuat fondasi skuad masa depan. Di sini fokus John Hartman tidak hanya tertuju ke pemain yang sudah berada di lingkungan Timnas Indonesia, di mana ia juga mulai menyusun peta kekuatan jangka panjang dengan mencari talenta potensial di Jerman, Belanda, Australia, hingga Amerika Serikat. Ada pemain muda di Jerman yang sedang kami pantau, ada 2 pemain muda di Jerman yang sedang kami pantau. Ada juga 2 pemain di Belanda, ada juga pemain di Australia dan Amerika Serikat. Semua sedang kami lihat potensinya untuk masa depan Timnas Indonesia, ujar John Hartman. Ya, John Hartman menilai bahwa pembangunan tim nasional tidak bisa dilakukan secara instan, di mana ia memilih pendekatan jangka panjang dengan membuka pemantauan lebih luas demi menemukan pemain yang punya potensi berkembang cepat dalam beberapa tahun ke depan. Menurutnya, proses pencarian pemain muda harus berjalan dinamis, sebab talenta besar bisa muncul dari nama-nama yang sebelumnya tidak diprediksi masuk radar tim pelatih. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa proyek menuju 2030 menjadi titik penting dalam pembangunan Timnas Indonesia. Ia ingin memastikan bahwa regenerasi berjalan stabil agar skuad Garuda memiliki kekuatan kompetitif dalam jangka panjang. Ya, saya pikir ini adalah generasi yang menarik. Saya pikir bagian terpenting dari pengembangan skuad manapun adalah memahami di mana posisi tim tersebut di tahun 2030. Karena itulah saat yang penting nanti, masa 1,5 tahun kualifikasi itu adalah periode terpenting, ucap sang pelatih. Ya, selain memantau pemain diaspora, ia juga memberi perhatian besar kepada pemain muda yang tampil reguler di kompetisi domestik. Ia melihat pemain usia muda yang mendapat menit bermain, konsisten punya peluang berkembang lebih cepat. Salah satu nama yang disorot adalah Buffon. Pemain berusia 19 tahun itu dinilai memiliki perkembangan menarik setelah tampil cukup rutin bersama Borneo FC yang bersaing di papan atas liga. Jadi meskipun saya mengatakan seluruh pengembangan skuad itu dinamis, itu juga dilakukan melalui desain. Kita perlu mengakselerasi para pemain muda ini ke peluang yang ada, seperti Buffon, seorang pemain 19 tahun yang bermain banyak menit untuk tim seperti Borneo yang bersaing di papan atas liga. Pemain seperti itu butuh peluang sekarang untuk menunjukkan kemampuan mereka di level yang lebih tinggi, ujarnya menjelaskan. Ya, John Hartman ingin pemain muda potensial mendapat kesempatan merasakan atmosfer level internasional lebih cepat. Ia menilai pengalaman di level tinggi bisa mempercepat perkembangan mental, kualitas permainan, dan kematangan pemain untuk kebutuhan Timnas Indonesia di masa depan. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.